Sehingga ketika firman kami dengar, boleh kami mengerti dan menjadi kekuatan bagi kami. Dan oleh Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan seluruh pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Ada semangat hari ini? Amin. Tahun yang baru, hari yang baru, persoalan yang baru, semuanya serba baru. Kita sudah menjalani hari Minggu yang ke-6. 8 nih? Hari Minggu yang? Ya, hari Minggu yang ke-6 di tahun yang baru. Minggu ke-8. Hari Minggu yang ke-8 di tahun yang baru. Oh iya, saya salah hitung. Ya, kita masih ada 49 minggu lagi ke depan, 49 gitu, 52 minggu dalam setahun berarti. 10 bulan lagi apa? Ya. Ya. Banyak hal yang akan kita alami di tahun yang baru ini. Tapi bagi kita anak Tuhan gak usah khawatir. Kemudian kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang baru di tahun ini. Isu-isu yang berat yang akan kita alami di tahun ini. Misalnya tentang LGBT. LGBT itu sekarang sudah meresahkan banget. Ya, meresahkan banget tuh maksudnya begini. Sudah tidak disembunyi-sembunyi lagi depan-depan kita, orang bisa laki-laki bergandeng tangan dengan laki-laki. Ini adalah hal yang sangat, hanya kita menuju pada zaman Sodom dan Gomora. Dan masih banyak lagi. Ini orang-orang yang seperti itu tuh kita harus ingatin mereka. Tapi ketika mengingatkan mereka juga, mereka punya ayat yang menunjang mereka juga. Bahwa mereka tuh juga punya bagian. Tapi kalau iblis yang sudah merusak hati mereka ya mereka begitulah. Kemudian tanda-tanda kiamat. Banyak tanda-tanda kiamat kita sudah lihat. Seperti misalnya saya baca tadi kemarin malam, saya baca lihat saya lagi scroll ini ada yang keluar, saya lihat bulan terbelah. Ini tanda-tanda kiamat dan masih banyak lagi tanda-tanda lain. Kemudian masalah drone itu artinya pengamat yang mengamati kemana aja, termasuk ya di mana saja, termasuk dalam hotel pun, dalam kamar pun kita bisa diawasi dan dilihat. Kemudian masalah robot, yang paling ditakutkan adalah ketika AI masuk dalam robot. Itu ditakuti. Makanya filmnya, ada film Amerika punya film itu hanya manusia berperang lawan robot. Karena AI teknologi sudah masuk dalam robot. Jadi kemampuannya jauh melebihi robot. Kepandaiannya, kekuatannya segala macam melebihi robot. Kemudian sumber penyakit sampar. Ya, sekarang ini kan ada penyakit sampar yang baru lagi yang muncul. Lalu menurut isu-isu yang beredar bahwa ada oligarki dunia yang menciptakanlah atau membuat penyakit itu. Dan mereka akan buat lagi. Sehingga kita terkekung. Kita mau tidak mau kan harus divaksin lagi. Ya, pencobaan vaksin COVID itu membuat kita semua disusah. Ini adalah contoh-contoh untuk hari kiamat nanti. Karena iblis akan berkuasa. Waktu COVID saja kita saya sekarang kalau tidak salah saya punya dompet sudah hilang. Selalu saya bawa kartu kalau saya sudah divaksin 3 kali. Nah, vaksin itu kalau kita tidak punya, kita tidak bisa kemana-mana. Ini persiapan. Nanti kalau antikris sudah berkuasa, kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita mau masuk mall juga mesti ada barcode. Kita mau belanja harus ada barcode.
Kita mau bikin apa harus ada barcode, mau tanda bahwa kita boleh. Kalau enggak bisa. Kita mau naik angkot mungkin masih bisa lah ya. Tapi nggak tahu kalau tahun-tahun ke depan angkot masih ada apa enggak. Di Cina udah terjadi itu, orang Indonesia menyiarkan itu di sosmed ya. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Mau masuk sini nggak bisa, masuk sini nggak bisa, ke hotel nggak bisa, kemana nggak bisa. Karena dia tidak punya kode aksesnya, barcode-nya itu. Tidak punya. Nah itu akan terjadi bagi kita. Lalu kita orang-orang Kristen bagaimana? Akan sangat sulit. AI atau ya teknologi kemampuan berpikir dari elektronik ya, itu lebih pandai. Karena iblis berkarya di balik semuanya itu. Sehingga kita akan mengalami banyak kesulitan. Banyak kesulitan. Dan yang paling utama tuh kemampuan kita tuh sudah tidak ada gunanya lagi. Sehingga akhirnya kan kita pikir Tuhan itu seperti apa. Karena kita sudah tidak ada guna lagi. Kita punya kemampuan main musik nanti sekarang orang tinggal kita pencet ini, minta musik dengan syair seperti ini, musik kayak begini, dan begini. Muncul musik seperti itu. Tidak usah diciptain. Kita buka aja jadi. Kita mau bikin apa saja jadi. AI. Robot. Robot sudah sama dengan manusia. Sekarang sudah mulai kejadian ya, sudah mulai terjadi. Kulit sudah kayak manusia, bisa melirik, bisa ya semua. Kemampuan manusia sama. Artinya kan kita mulai kehilangan jati diri kita, kehilangan kemampuan kita segala macam. Dan pekerjaan-pekerjaan kita makin habis. Merakit apapun itu sudah gampang. Robot yang kerja. Saya lihat di YouTube juga bagaimana membuat pesawat. Itu sudah tidak ada pakai manusia, tenaga manusia lagi. Semua robot. Semua alat-alat. Truk, semua alat-alat. Nah itu akan merembet sampai kemana-mana. Jadi kemampuan kita makin hilang dan kita punya fungsi makin tidak ada lah. Kira-kira seperti itu. Ini akan kita hadapi untuk tahun-tahun ke depan. Ini satu ketakutan yang luar biasa bagi kita. Karena kita mau kerja apa? Kita mau bikin apa? Lalu kita anak-anak Tuhan yang tidak punya barcode atau tanda-tanda elektronik itu. Belanja saja nggak bisa. Nah, jadi bagaimana kita saat ini, ya saya berpikir itu, bahwa kita harus membuat sistem. Sistem di mana kita harus bekerja sendirilah untuk kita. Kemudian kalau kita anak-anak Tuhan, saya melihat bahwa Israel sudah memperkirakan itu sebelumnya. Dia sudah buat yang namanya kibuts, ya atau kibuts. Ya. Kibuts itu mereka beli satu tanah yang mungkin sekian hektar, kemudian dipagarin. Nah di dalam itu semuanya ada, makanan ada, segala macam ada di sana. Pendidikan, ya kita hidup sampai mati di situ nggak ada masalah. Dan orang tidak bisa masuk ke dalam. Orang tidak bisa masuk ke dalam. Hanya kalau kita keluar kita punya ini tertentu yang kita boleh pakai. Kita bisa masuk lagi. Itu akan terjadi. Nah kalau kita misalnya punya sistem seperti itu lalu kita buat hal seperti itu ya sudah kita tidak terpengaruh dengan hal-hal luar lah. Kita tidak main dengan internet lah. Cuma kita kayak sama kita saja kok. Nah ini hal-hal akan terjadi tahun-tahun ke depan. Kita tidak tahu kapan terjadi. Dan firman Tuhan mengajarkan kita. Apa yang dibacakan dari Ayub tadi itu adalah segala sesuatu itu Tuhan punya aturan lah. Sampai mengetahui tempat kediamannya kegelapan atau kediamannya terang dan lain sebagainya. Sampai bisa berjalan di dasar samudra. Artinya itu adalah Tuhan punya karya dalam seluruh kehidupan kita. Lalu apa yang kita bacakan tadi adalah keutamaan dalam Kristus menjurus ini adalah hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang terutama dalam hidup kita. Nah ketika Tuhan Yesus menjadi terutama dalam hidup kita, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Nggak usah khawatir. Jalankan semua hidup ini sesuai dengan firman Tuhan saja, itulah kekudusan kita. Karena dia adalah gambar yang utama dan dialah segala-galanya. Sehingga satu contoh yang perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang adalah tentang kakak dan adik ya. Adik datang setelah pulang,
Kakaknya marah. Selama ini saya bekerja dengan luar biasa, tapi bapak tidak pernah bikin pesta untuk saya. Lalu bapaknya bilang apa? Hai anakku, punyaku adalah punyamu. Nah, dalam hidup kita, bahwa punya Tuhan itu adalah punya kita. Karena kitalah anak-anak Tuhan. Ada amin saudaraku? Punya Tuhan itu punya kita. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau apa yang saya bilang tadi tentang isu orang-orang yang akan membuat dunia ini kacau, yaitu antikris yang berkuasa dalam hidup ini, kita nggak usah khawatir. Apakah kita bisa kalah sama mereka? Nggak akan. Yang penting kita bersandar pada Tuhan. Yang paling utama adalah seperti firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu berulang-ulang katakan, yang bertahan sampai pada kesudahan, itu akan memperoleh mahkota kehidupan. Artinya kita harus bertahan, kita harus tidak terpengaruh dengan hal-hal lain dalam kehidupan kita. Kita hanya berpegang pada firman Tuhan. Dan bagian kita lah, kita bekerja dengan baik karena bekerja itu bagian dari firman Tuhan itu. Nah, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Tuhan lebih utama dari segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Jadi kalau kita hanya bergantung pada Dia, artinya kan semua ini kan punya kita. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan gaya orang, cara orang. Kemudian kita pingin seperti Elon Musk misalnya, atau ya orang-orang yang punya ranking terkaya di dunia lah. Sehingga kita punya istilah keren sekarang itu apa? Free financial. Artinya kan duit yang bebas lah. Jadi kita mau beli apa saja bisa. Kita tidak perlu seperti itu. Kita bercita-cita sih ya saya pikir sih ya silakan lah. Kalau kita ingin uang banyak jadi kita bisa bikin apa saja silakan aja. Tapi jangan hati dan pikiran kita tertuju pada keuangan itu. Itu yang tidak boleh. Hati dan pikiran kita yang tertuju pada Tuhan. Saya sering bercerita pada teman-teman saya gini tentang mereka punya perjuangan tentang keuangan. Saya bilang nggak usah banyak berjuang. Berjuang tuh dengan sepenuh hati udah selesai. Soal berapapun yang kamu dapat itu yang Tuhan kasih untuk kamu. Karena apa? Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh uang yang kita punya hasilkan itu ada karena Tuhan. Ya ada amin. Amsal 10 ayat 22 bilang begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Supaya tidak akan menambahinya. Jangan kita berpikir tentang kita harus punya uang, punya segala macam. Ya oke lah berpikir tapi jangan berusaha sampai akhirnya kita frustasi karena tidak sesuai dengan harapan kita. Santai saja. Tetap kita berpegang pada firman Tuhan karena Dialah yang terutama dalam segala sesuatu dan Dialah menciptakan segala sesuatu dan berkat Tuhanlah itu yang menyertai kita. Jadi kalau kita sampai saat ini saja masih bisa bernapas dengan baik saja, mengucap syukurlah. Kalau kita bisa duduk dengan tenang saja itu mengucap syukurlah. Apalagi sampai sedikit ngantuk-ngantuk, mengucap syukurlah. Karena memang itulah bagian kita. Karena Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu ada dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, kalau semua di dalam Dia, lalu kita sebagai anak-anaknya, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Utamakan Dia dalam seluruh hidup kita udah cukup. Jadi kalau kita mengalami apa yang saya bilang tadi untuk tahun-tahun ini akan berat. Seperti misalnya masalah perang. Cina sudah mengirimkan kapal ke Iran. Kemudian Rusia sudah bersuara lagi untuk Iran. Artinya ini isu akan terjadi perang nuklir. Nah kalau terjadi perang nuklir artinya dunia kita ini akan hancur. Nuklir yang paling berat itu adalah nuklir statis. Nuklir statis itu punya Israel. Kalau dia jatuh di Bandung dalam jarak 25 km radius 25 km itu jadi abu. Lalu radius 50 kilo itu hancur. Radius 100 kilo itu mati semua. Lalu radius 200 kilo mati juga, nggak ada yang tersisa. Jadi kalau misalnya satu nuklir jatuh ke Bandung saja, sudah tidak ada yang selamat lagi.
sampai ke Garut dan ke Cianjur sana lewat semua. Nah kalau ini terjadi artinya kita semua mati. Tapi jangan khawatir tentang kematian itu. Jangan kita khawatir tentang perang yang akan terjadi. Itu baru permulaan aja kata Tuhan. Yesus sudah hanya baru tanda-tanda permulaan. Kita nggak perlu khawatir. Meskipun tahu kalau Cina sudah mengirimkan kapal induk ke Iran, artinya tanda-tanda akan terjadi perang itu sudah ada. Ya, kita gak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi pun, kalau kita masih diizinkan untuk hidup, puji Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil, wah puji Tuhan juga. Karena apa? Karena kita menghadap Tuhan kita. Di mana di sana sudah tidak ada penderitaan, tidak ada matahari, tidak ada tangisan. Yang ada kita hanya muji Tuhan kok. Hal yang paling luar biasa akan kita dapat ketika kita menghadapi Tuhan ketika dipanggil. Jadi kita dengan Tuhan jangan khawatir. Kalau kita khawatir berarti kita belum percaya Tuhan. Kalau kita takut dengan kematian berarti kita belum percaya Tuhan. Karena anak Tuhan tidak perlu khawatir tentang kematian. Karena kematian Tuhan sudah tahu untuk kita kok. Jangan pernah khawatir. Karena seluruh kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Di dalam Dia semuanya ada, semua oke. Jadi kita sudah menjadi anaknya, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Oke, saya menuliskan begini. Ya. Berhati-hatilah karena kekristenan bukan seolah-olah kekristenan yang hanya pada hari Minggu saja kesuciannya. Ini kita mesti ingat-ingat. Kristen ini bukan karena kita hari Minggu saja, kita mesti jadi orang yang benar dan suci. Dalam setiap hari, dalam setiap detik dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur. Dalam setiap hari, dalam setiap detik dalam kehidupan kita, kita bergantung pada Tuhan. Karena Dialah yang terutama dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadi Kristen tobat, cuma Minggu tobat lalu Senin kumat lagi. Itu istilah sering dipakai oleh pendeta itu. Kita Kristen yang selalu stabil, selalu berpegang pada firman Tuhan. Selalu memegang Kristus sebagai yang utama dalam segala sesuatu. Meskipun nanti misalnya ada berita-berita kalau Mesias itu ada di sana, adalah Dia dan segala macamnya. Dan inilah firman yang benar. Atau orang yang meyakinkan kita tentang agama yang baru misalnya. Kita tetap berpegang hanya satu aja, kita punya Tuhan. Itu Yesus Kristus itu. Meskipun mungkin ada Yesus yang sama. Mungkin ada Yesus yang sama yang dalam kehidupan kita tetap berpegang hanya satu saja. Kita punya Tuhan yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-20 yang terakhir. Dan oleh Dialah diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kita telah diperdamaikan. Artinya kita punya keselamatan yang pasti di dalam Dia. Ada amin saudaraku? Bahwa ketika kita nanti dipanggil itu kita punya keselamatan pasti dalam Kristus. Tapi masalahnya adalah kita saat ini. Kita sudah berdamai belum? Artinya kita sudah berdamai dengan Tuhan belum? Kita berdamai itu artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Bahwa kita tuh tidak punya apa-apa lagi, tidak bisa apa-apa lagi kalau bukan karena Tuhan. Menyalahkan seluruh kehidupan kita, seluruh dosa-dosa kita, seluruh keinginan kita, seluruh kehidupan kita. Matius 22 ayat 27 sampai 40 katakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Hukum yang pertama, inilah hukum pertama dan terutama, hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita berdamai dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan. Kalau kita masih belum berdamai dengan Tuhan, masih ada dosa-dosa yang kita simpan, masih ada hal-hal yang kita masih belum buka dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Kita berdamai dengan Tuhan dulu, baru kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, berdamai dengan diri kita sendiri itu artinya kita menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa adanya kita itu karena Tuhan. Kita bersyukur itu dalam segala kehebatan kita dan juga dalam segala kejelekan kita. Itu cuma karena anugerah Tuhan. Dalam segala kejelekan kita pun. Nah, kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kita punya diri sendiri aja masih belum bisa berdamai, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Bagaimana kita bisa mengaminkan firman Tuhan dalam ayat yang ke-20 ini? Oleh Dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dia telah memperdamaikan kita yang seharusnya mati, seharusnya masuk ke dalam neraka. Dalam Yohanes 5 ayat 24 bilang begini, sekali engkau mengasihi aku, engkau telah pindah ke dalam hidup, dari dalam maut ke dalam hidup ketika kita percaya pada Kristus. Jadi semuanya sudah beres karena dia telah memperdamaikan kita oleh salib. Banyak orang yang tidak mengerti ini. Baik orang Kristen, apalagi orang yang bukan Kristen. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa apa yang terjadi dalam penyaliban itu adalah memperdamaikan kita dengan dirinya. Supaya kita dihapuskan segala dosa-dosa kita. Karena kita tidak mampu untuk melakukan apapun dalam hidup kita untuk keselamatan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk berpikir dan mampu untuk datang ke dalam kerjaan Allah dan tidak bisa memutuskan itu. Hanya Tuhan. Nah, kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Kita sudah diperdamaikan. Sehingga tidak ada lagi yang kita perlu pikirkan dalam hidup kita. Selain hanya hidup untuk mengasihi Tuhan. Hanya hidup untuk menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Ayat yang terakhir tadi, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan bahwa segala sesuatu ada milik Allah dan berada dalam pengamatannya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita semestinya hanya melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, adakah hal-hal lain yang membuat kita takut? Adakah hal-hal lain yang membuat kita cemas? Atau adakah hal-hal lain yang membuat kita khawatir? Kita punya Tuhan luar biasa. Serahkan seluruh hidupmu dan Ia akan memelihara engkau. Siapkah kita menghadapi isu-isu dan hal-hal yang luar biasa di tahun yang baru ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menciptakan dan telah membuat segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah yang telah memperdamaikan kami dengan diri-Mu ya Tuhan Yesus. Bila kami ucap syukur untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup kami tidak terpengaruh oleh apapun. Dan kami tidak khawatir dan cemas dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Bagi isu-isu yang membuat kami takut atau hal-hal lain yang sungguh membuat kami khawatir. Dan kami akan percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami serta kami dengan kuasa Kudus-Mu sehingga firman ini boleh tetap dalam hati dan pikiran kami bahwa Engkau telah memperdamaikan diri-Mu dengan kami sehingga kami hidup dalam damai sejahtera karena hal-hal yang terbaik yang Kau rencanakan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami serta kami dengan kuasa Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam Tuhan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.